بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas. Hablum minan nas yang pertama dan paling utama bagi setiap muslim adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wahai sahabat, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu pertama, amal yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku melanjutkan, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau pun menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, bernilai jihad. Berbakti kepada kedua orang tua senilai dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin As, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta kepada beliau untuk berjihad. Maka beliau bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan surga berada di telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada ibu. Jahimah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapat engkau. Beliau bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Ia menjawab, iya. Maka beliau pun bersabda, tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah kakinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasai. Yang keempat, dipanjangkan umur, ditambah rezeki. Di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim,
yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang keenam, tiket menuju surga. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis, diistilahkan orang tua adalah awsathu abwabil jannah, atau pintu surga yang di tengah-tengah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, kau tidak mendapatkan surga. Atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita dapat mengamalkannya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.